mata kuliah ini fokus untuk mempersiapkan diri kalian sebagai guru yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kecakapan diri, dan sikap sebagai guru yang profesional. Nah, kalian dituntut untuk mampu benar-benar ngajar seperti guru beneran, makanya nanti prakteknya pun ya kayak guru beneran. Nah, ini untuk indikator potensinya. Yang pertama, memahami arti penting keterampilan dasar mengajar. Jadi nanti kan akan harus tahu kenapa sih kalian harus praktek mengajar, penting atau enggak sih praktek mengajar. Kemudian terampil menyusun dan merancang persiapan mengajar atau RPP. Nanti kalian akan membuat RPP. Dan juga terampil dalam melakukan berbagai strategi, metode, model, dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika praktek, itu tidak akan pakai satu metode. Jadi misalnya 3 kali praktek berarti 3 metode yang digunakan. Kemudian melaksanakan pendampingan peserta didik sesuai kurikulum yang berlaku. Nah, ini juga nanti akan dilihat kalau misalnya di sekolahnya sudah semuanya full Kurtilas, berarti Kurtilas. Nah, sekarang apalagi yang berlaku terbaru mungkin yang pembelajaran online yang tidak pernah dilaksanakan, nanti kita akan laksanakan juga itu. Nah, ini kemarin yang mungkin masih kurang jelas silabusnya. Untuk mata kuliah ini adalah yang pertama perkenalan minggu lalu. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini adalah berkaitan dengan poin 2, komponen-komponen pembelajaran. Nah, nanti diperhatikan di sini ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran, mengelola kelas, memberi penguatan, membimbing diskusi, bertanya dan menjawab, memberikan penjelasan, memberi variasi mengajar, dan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Ini pertemuan kedua. Kemudian untuk pertemuan 3 dan 4, ada keterampilan mempersiapkan pembelajaran dan juga mengevaluasi pembelajaran. Kemudian setelah itu praktik semua. Nanti UTS akan masih tulis, tapi nanti UAS-nya praktek lagi. Jadi banyak prakteknya. Nah, kalau misalnya biasanya di setiap angkatan itu suka ada yang request atau saya tawarkan di perkuliahan itu ada materi berkaitan dengan membuat ice breaking, karena anak SD itu butuh banyak ice breaking. Nah, untuk kalian bagaimana? Mau ada ice breaking juga atau tidak? Jadi materinya hanya membuat ice breaking materinya itu. Breaking itu apa, Madam? Mau, Madam. Sangat berguna kayaknya, Madam. Jadi nanti salah satu penugasannya kalian akan membuat ice breaking. Jadi memang sudah saya evaluasi juga, ternyata ice breaking itu banyaknya kalian hanya mengcopy lah, mengikuti ice breaking yang sudah ada. Nah, sedangkan kan mungkin anak-anak sudah biasa ya, atau sudah bosan dengan ice breaking yang itu terus. Nah, makanya nanti di sini sebetulnya penguatannya adalah kalian akan ice breakingnya jangan sama dengan yang sudah ada gitu, intinya itu. Jadi nanti mungkin untuk ice breaking akan kita bahas untuk minggu depan bersamaan dengan keterampilan mempersiapkan pembelajaran dan mengevaluasi. Mungkin saya beri gambaran kalau untuk ice breaking itu yang pasti nanti tugasnya adalah tidak boleh membuat ice breaking yang sudah pernah dipakai oleh orang lain. Jadi nggak boleh ngopi ice breaking. Jadi nyari misalnya googling, udah aja lah ini ice breakingnya, nggak boleh. Jadi harus baru semuanya. Nah, itu untuk silabus mata kuliah micro teaching. Nah, tetap muka langsung, meeting, WhatsApp group, dan juga Google Class nanti. Layannya ada dari tugas, praktik 50 UTS 10%, UAS 15%. UASnya nanti praktiknya kurang lebih 65%. Jadi tidak jarang ketika UAS prakteknya bagus, tapi praktik hari akan jelek karena nilai hariannya 60%. Nah, perkuliahan tertib, on time. Nah, sebetulnya ini tadi jam 1, tapi memang ya kalau misalnya di kelas non-rek memang banyak maklumnya ya, terutama yang pada kerja mungkin baru pada pulang jam 1 itu. Jadi ya akhirnya kalau untuk di kelas non-rek minimal on time itu confirm lah. Ketika tidak bisa ya udah konfirmasi. Tadi juga kan ketika yang belum sampai rumah konfirmasi gitu. Madam, saya baru nyampainya berapa menit lagi itu silahkan. Jadi justru lebih enak seperti itu daripada
kita nungguin tapi ternyata memang belum bisa gitu. Berusaha melakukan yang terbaik. Nah, ini sebetulnya poin dari yang saya pelajari di mahasiswa itu sebetulnya bukan tidak pintar, bukan tidak jago ngajar, tapi emang kurang pede. Itu yang sering saya temui. Jadi micro teaching ini dianggap, ada yang nganggapnya gampang lah ini mah, tapi banyak juga yang menganggap sulit karena sebetulnya nggak pede aja untuk ngajar. Kalau di keseharian mah rame gitu, tapi ketika suruh ngajar mah kaku gitu. Nah, makanya yang utamanya bukan masalah kita mampu atau tidak saja, tapi lakukan aja yang terbaik. Mampunya sampai mana ya silakan aja. Nanti penilaiannya yang penting udah lebih baik dari yang sebelumnya, itu udah bagus gitu. Nah, setiap minggu itu nanti ada penilaian yang nanti nilainya akan saya sampaikan juga ke kalian. Nah, micro teaching itu banyak prakteknya. Nah, ketika misalnya ada yang bajunya misalnya saya mah ada sebenarnya pakai daster ini teh. Daster tangan pendek, rokna juga pendek, kan di kerudung we ngarah katingali gitu tak. Ada yang kayak gitu nggak? Ketika nanti praktek nggak boleh. Ada ya yang nanti ketika praktek nggak boleh kayak gitu. Nah, yang sesuai itu kenapa saya bilang sesuai? Karena kan setiap sekolah punya kebijakan yang berbeda ya. Ada yang harus pakai baju kayak baju PNS gitu kan. Ada juga yang harus pakai safari atas bawah sama, ada yang boleh pakai batik atau kemeja, itu silakan saja. Mungkin nanti deh bagian mata pelajarannya olahraga, ya pakai baju olahraga nanti. Nah, itu untuk micro tidak. Jadi pelajarannya dibagi bukan, Madam? Ya. Nah, kita bahas prakteknya berarti ya. Ya, Madam. Untuk prakteknya, nah sebetulnya saya sudah kayak misalnya kalian datang ke kampus, berarti kalian bisa praktik di rumah dengan teman yang rumahnya dekat. Nah, misalnya Fitria rumahnya di mana? Di Kadudampit, Madam. Kadudampit. Ada yang rumahnya dekat Kadudampit nggak? Atau daerah Cisaat gitu Kadudampit? Ada jauh, Madam? Jauh ya? Ya. Masalahnya kan kalau nggak Cisaat sampai ke Degung lah, Degung, Cibadak itu masih masuk. Ada yang Tuh, Wiwin rumahnya di mana? Di Nangleng. Siapa yang di Cibadak? Wiwin di Nangleng. Iya. Ise di mana Ise? Di Parung Kuda, Madam. Nah, Parung Kuda kan masih searah tuh sama Kadudampit. Syaima di mana rumahnya? Di Slabintana. Restu? Di Bayangkara, Madam. Bayangkara. Ya. Tia rumahnya di mana? Cindy rumah bala-bala panas Cindy. Cindy rumahnya di mana? Pangleseran, Madam. Jadi lapar ya itu kuliah teh kumaha. Jadi bala-bala panas. Ya, bala-bala ikut. Pangleseran, Madam. Cindy rumahnya di mana? Emang, Madam? Eti. Pasti. Cindy ketawa-ketawa. Si Cindy ketawa-ketawa nggak beres-beres. Tuh ada teman lain. Mama, Madam, ya Allah. Ise di mana Ise? Ise rumahnya di mana Ise? Di Parung Kuda, Madam. Ya tadi ya Rifa. Ya. Di Cibadak. Tanya. Punya teman sih nggak jauh. Yang belum ditanya siapa rumahnya? Rahma. Belum. Rahma di Catayan. Catayan Cisaat ya? Di Cibadak. Anissa?
Nabrak Cibadak. Nah, kan berarti misalnya tuh tadi banyak yang Cibadak kan. Nah, ketika nggak bisa ke kampus, bisa aja yang satu wilayah, misalnya orang Cibadak ada 4 orang. Nah, orang Cibadak kumpul aja sama teman-teman yang di Cibadak juga. Nanti prakteknya di rumah. Misalnya pilih di rumah siapa? Misalnya tadi yang orang Cibadak Anissa, ya udah, misalnya kumpul di rumah Anissa. Nanti prakteknya yang jadi murid adalah teman-temannya tadi. Yang satu wilayah itu. Teman-temannya yang lain itu nonton online gitu, nonton live. Jadi kayak peserta didik bayangan lah. Ketika tidak ke kampus gitu. Tapi ketika pun mau ke kampus, itu karena memang ada pembatasan sosial juga di kampus. Yang ke kampus itu hanya yang tampil saja. Misalnya minggu ini yang tampilnya karena kalian ada 14 orang misalnya, hanya 7 orang minggu ini. Udah berarti 7 orang itu yang akan ke kampus gitu. Kalau tidak ya tadi di kelompok belajarnya masing-masing. Jadi kelompok belajarnya yang lebih deket sama siapa gitu. Untuk praktiknya nanti kurang lebih 3-4 kali kita lihat kondisinya. Nah, nanti penilaiannya setiap minggu akan berbeda. Rubrik penilaiannya juga akan ada perbedaan juga. Dan nanti juga ketika misalnya praktik ada penilaian dari teman sejawat juga. Jadi misalnya Rifa hari ini praktik nih, yang menilainya mungkin Siti Rahmania, tapi nanti ketika praktek yang kedua yang menilainya udah beda lagi orangnya. Itu untuk micro teaching. Ada pertanyaan lagi untuk micro teaching? Madam. Untuk ininya mata pelajarannya bagaimana? Mata pelajaran itu ditentukan. Jadi nanti ketika praktek itu seminggu sebelumnya dikasih pelajarannya sama kelasnya. Jadi misalnya Siti Rahmania kelas gua, nah kan dia tema misalnya habis matematika kemudian PKN nggak akan cukup waktunya, jadi ngambilnya mata pelajaran ya.